Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Nah, sebelum kita mulai belajar, siapa mau tolong kita untuk berdoa? Oke, silakan. Kita doa, lipat tangan, tutup mata. Yang agama Katolik, silakan tanda salib. Amin. Nah, biasanya setelah kita selesai berdoa, kita melakukan apa lagi? Nah, setelah ini Ibu mau tanya kehadiran. Ibu mau tanya ke kelas semua hadir? Hadir. Oke, kalau begitu sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, kita mau menyanyi satu lagu. Tetapi kita menyanyi menggunakan gerakan, boleh? Boleh. Oke. Silakan berdiri. Kita pakai musik ya? Ya. Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Terima bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Nah, hari ini kita akan belajar IPA. Nah, kita akan belajar materi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kalau begitu sekarang Ibu mau tanya, menurut adik-adik apa saja yang termasuk sebagai bagian tumbuhan? Saya Bu. Oke, Dede. Akar, batang, daun, dan buah. Akar, batang, daun, dan buah. Nah, kalau begitu, bagian apa saja yang paling sering kita gunakan sebagai sayur atau sering yang kita olah sebagai sayur? Daun. Oke, daun. Contoh daun seperti Kangkung, sayur putih. daun sawi. Kalau akar, Saya Bu. Siapa menyerap air yang berisi dari dalam tanah dua. terima kasih. Nah, contoh olahan makanan yang biasa dihasilkan dari akar itu seperti umbi-umbian. Ada kentang, ada apa lagi? Jalan, ada apa lagi? Ada buntir dan lain sebagainya. Nah, kalau begitu, menurut adik-adik bagian tumbuhan yang mana yang biasa disebut sebagai dapur tumbuhan? Daun. Daun? Ya. Oke, ada yang tahu kenapa bisa disebut sebagai dapur tumbuhan? Ada yang tahu? Karena daun adalah organ paling utama tempat terjadinya fotosintesis, yaitu tumbuhan menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan Matahari.
Oke, kalau yang suka melakukan percobaan? Oke, bagus. Nah, kalau begitu kita tepuk semangat dulu biar sama semangat. Tepuk semangat. Nah, semua sudah semangat? Oke, kalau begitu sekarang waktunya kita mau nonton video dulu. Video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun mirip, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sekitar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyabukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi pembahasan singkat tentang bagian. Nah, sudah selesai. Siapa yang nonton? Saya. Nah, kalau begitu, adik-adik nonton video tentang apa ya? Bagian tumbuhan. Tentang apa? Bagian tumbuhan. Nah, bagian-bagian tumbuhan. Nah, bagian-bagian tumbuhan itu ada apa saja? Akar, batang, daun, bunga, buah.
juga untuk alat petembak ya, seperti yang tadi aku bilang. Nah, setelah itu apa lagi yang adik-adik lihat dalam video tadi? Ada berapa pemomongan akar? Ada dua. Ada dengan apa saja? Akar tunggal, akar satu. Ya, benar. Contoh akar tunggal itu seperti pohon mangga, jeruk, jambu, dan cabai. Kalau contoh akar sehat itu seperti padi, jagung, dan lumpur. Apalagi yang tadi adik-adik nonton? Selain akar, yang kedua ada batang. Nah, kira-kira siapa yang tahu fungsi batang itu tadi di dalam video bilang apa ya? Oke, bisa lagi. Ya, benar. Nah, setelah batang ada bagian apa lagi? Daun. Nah, tadi pertanyaan sebelum kita nonton video itu yang daun adalah daun tumbuhan. Karena apa? Ya, benar. Nah, tadi ada berapa kelompok daun ya? Ada 4, benar. Yang pertama itu melengkung, yang kedua menjadi, yang ketiga sejajar, dan menyirip. Nah, setelah daun ada apa lagi? Bunga. Nah, ada yang tahu fungsi bunga itu untuk apa? Ya, benar, memaksiatan tumbuhan. Nah, setelah bunga ada apa lagi? Buah. Nah, setelah buah ada apa lagi ya? Biji. Ya, biji. Ada yang tahu fungsi buah adalah apa? Tempat menyimpan serangan Ya, benar. Nah, terima kasih adik-adik. Ada yang mau bertanya? Ya. Semua sudah mengerti? Sudah. Kalau begitu ibu tanya ulang. Bagian-bagian tumbuhan ada berapa? 5. Oke, yang pertama Akar, batang, daun, bunga, buah. Oke, berarti semua sudah paham? Sudah. Oke, nah kalau semua sudah paham, sekarang kita mau berlatih dulu. Tetapi kita bagi kelompok sesuai dengan minat yang tadi adik-adik sudah kasih tahu. Coba kelompok yang pertama yang biasa suka menggambar. Saya Bu. Oke, kelompok yang pertama silakan pindah di sini. Kelompok yang kedua yang suka dengan musik. Ya, silakan pindah di sini. Yang ketiga yang biasanya suka melakukan berdoa. Silakan pindah di sini. Nah, untuk kelompok yang pertama atau kelompok auditori nanti akan mendengar musik. Setelah itu akan mempresentasikan melalui musik tersebut. Jadi dari adik-adik yang lagu nanti bisa merangkum untuk mempresentasikan. Kalau untuk kelompok visual nanti adik-adik akan menjelaskan dengan menulis melalui gambar dan nanti bukan bisa. Kalau kelompok kinestetik sudah siap alat dan bahan. Oke, kalau begitu nanti akan melakukan percobaan. Setelah itu merangkum dan nanti bisa dipresentasikan. Bisa?
Oke, waktu hampir selesai. Kita 1 menit lagi. Jadi hitung 1 sampai 3. Waktu selesai. 1, 2, 3. Sekarang kita akan presentasi kelompok auditori duluan. Sudah? Kelompok auditori sudah? Sudah. Oke.
menggunakan standar dan metode presentasikan hasil revisi kelompok kami. Fungsi bagian tumbuhan, akar yang menguatkan, menyerap zat klorofil untuk fotosintesis. Ngasih daun hijau, punya helai dan tangkai. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Batang yang mengedarkan air dan zat mineral. Dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Bunga sebagai alat apa? Alat perkembangbiakan. Bunga simpan cadangan biji untuk ditanam. Dan dari yang kami lanjutkan, kami dapat memperoleh pengetahuan yaitu Akan batang daun bunga buah. 2. Fungsi bagian tumbuh-tumbuhan. Fungsi akar menyerap air dan nutrisi dalam tanah juga untuk menopang tumbuh-tumbuhan. Fungsi batang mengedarkan air dan zat mineral dan makan ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi daun tempat tumbuhan membuat makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Fungsi bunga tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji-biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Fungsi bunga tempat menyimpan cadangan dan melindungi biji di dalamnya. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk hebat untuk kelompok auditori. Tepuk hebat, 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 hebat. Makan duduk. Sekarang kelompok visual. Teman-teman, kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Fungsi akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah juga untuk menopang tumbuhan. Fungsi batang mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi daun tempat tumbuhan membuat makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Fungsi bunga tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Fungsi buah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk luar biasa untuk kelompok visual. Semua tahu tepuk luar biasa? Tahu. Oke, 1, 2, 3. Tepuk luar biasa. Luar biasa. Silakan duduk. Nah, sekarang kelompok apa lagi ya? Kelompok kinestetik. Apa yang terjadi pada seledri? Batang dan daun seledri mengalami perubahan warna sesuai dengan warna air dan gas. Hal ini membuktikan bahwa fungsi batang mengalirkan air ke seluruh tubuh tumbuhan. 2. Bagian tumbuhan apa yang kami amati di percobaan ini batang seledri. 3. Apa kira-kira fungsi bagian tumbuh-tumbuhan tersebut? Fungsi bagian tumbuh-tumbuhan tersebut, fungsi batang mengedarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Demikian hasil diskusi kelompok kami.
dibagi menjadi berapa? 5. Ya, dibagi menjadi 5. Ada yang tahu yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Oke. Siapa yang hafal fungsi akar? Silakan. Fungsi akar. Menyerap air dan nutrisi dari tanah juga menyerap. Ya, benar. Akar itu dia tumbuh ke bawah tanah secara dengan gaya gravitasi bumi akan menuju ke sumber air. Nah, akar berfungsi untuk menyerap air dan zat makanan serta mineral dari dalam tanah. Nah, kalau begitu pengelompokan akar ada berapa? 2, yaitu akar tunggal dan akar serabut. Akar tunggal itu sudah tahu contoh-contohnya? Ya, seperti pohon mangga, jeruk, jambu, dan lainnya. Dan akar serabut itu seperti rumput, jagung, padi, dan lain-lain. Nah, setelah akar ada apa lagi? Batang berfungsi untuk apa? Mengantarkan air dari sisi seluruh badan tubuh. Oke, lebih kuat. Mengantarkan air bersih dan makanan seluruh badan tubuh. Ya, benar. Batang itu dia berada di atas permukaan tanah yang menempel pada akar, sehingga arah pertumbuhan batang berlawanan dengan akar. Nah, benar adik-adik. Kemudian fungsi batang itu seperti penyokong pada tumbuhan, kemudian dia yang menyangkut air dan zat makanan dan mineral yang diserap oleh akar. Oke, kemudian menyebarkan makanan itu ke daun dan bagian-bagian tumbuhan. Dan akar juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan seperti contoh pada tumbuhan tebu. Nah, setelah batang itu ada apa lagi? Daun. Fungsi daun sebagai apa? Tempat membuat makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Ya, benar. Fungsi daun itu seperti tempat dia sebagai tempat atau wadah untuk menghasilkan makanan. Nah, setelah daun ada apa lagi? Bunga berfungsi untuk apa? Tempat berkembang biakan tumbuhan bunga yang sudah akan menjadi biji-biji nilai yang nanti bisa ditanam. Ya, setelah bunga ada Buah. Buah adalah Tempat menyimpan cadangan makanan dan juga kejedaannya. ya. Nah, setelah buah yang paling terakhir ada biji. Biji berfungsi untuk apa? Biasa dipakai untuk perkembangbiakan tumbuhan dan di tanah. Setelah itu akan tumbuh lagi. Nah, adik-adik, kita belajar hari ini. Benar-benar senang. Nah, karena hari ini kita belajar, kita pakai musik, ada yang dengar musik, ada yang melalui gambar, dan ada yang membuat eksperimen. Nah, kalau begitu hari ini adik-adik dapat pelajaran tentang apa? Ya, bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, dari bagian tumbuh-tumbuhan apa yang adik-adik pelajari? Ya, bagian-bagian tumbuh-tumbuhan yaitu ada akar, ada apa lagi? Batang.
Sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Yang agama Katolik silakan tanda salib. Mari sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena telah menemukan dari awal belajar, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, ciptakan teman-teman mereka yang siswa terima. Ya Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih.